Shalom saudara seiman dimanapun saudara-saudara berada. Kembali kita berjumpa dalam refleksi ibadah minggu 9 Agustus 2020. Secara khusus ditujukan bagi warga jemaat GPIB Sola Fide Muara Badak. Kita berdoa terlebih dahulu memohon hikmat Tuhan sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami datang kepadamu, kami memohon pengampunan, dan kami juga meminta hikmat agar kami dilayakkan untuk menerima kebenaran firman-Mu sehingga kami mengerti dan memahaminya. Berbicaralah ya Tuhan di dalam nama Yesus yang adalah firman yang menjadi manusia. Amin. Jemaat disilakan berdiri. Pembacaan terambil dari Efesus pasalnya yang ketiga, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-13. Saya akan membacakan bagi saudara sekalian. Itulah sebabnya aku ini, Paulus, orang yang dipenjarakan karena Kristus Yesus, untuk kamu orang-orang yang tidak mengenal Allah. Memang kamu telah mendengar tentang tugas penyelenggaraan kasih karunia Allah yang dipercayakan kepadaku karena kamu, yaitu bagaimana rahasianya dinyatakan kepadaku dengan wahyu seperti yang telah kutulis di atas dengan singkat. Apabila kamu membacanya, kamu dapat mengetahui daripadanya pengertian akan rahasia Kristus yang pada zaman angkatan-angkatan dahulu tidak diberitakan kepada anak-anak manusia, tetapi yang sekarang dinyatakan di dalam roh kepada rasul-rasul dan nabi-nabinya yang kudus, yaitu bahwa orang-orang bukan Yahudi karena berita Injil turut menjadi ahli-ahli waris dan anggota-anggota tubuh dan peserta dalam janji yang diberitakan dalam Kristus Yesus. Dari Injil itu aku telah menjadi pelayannya menurut pemberian kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku sesuai dengan pengerjaan kuasanya. Kepadaku yang paling hina di antara segala orang kudus telah dianugerahkan kasih karunia ini untuk memberitakan kepada orang-orang bukan Yahudi kekayaan Kristus yang tidak terduga itu, dan untuk menyatakan apa isinya, tugas penyelenggaraan rahasia yang telah berabad-abad tersembunyi dalam Allah yang menciptakan segala sesuatu, supaya sekarang oleh jemaat diberitahukan berbagai ragam hikmat Allah kepada pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa di sorga, sesuai dengan maksud abadi yang telah dilaksanakannya dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Di dalam Dia kita beroleh keberanian dan jalan masuk kepada Allah dengan penuh kepercayaan oleh iman kita kepadanya. Sebab itu aku minta kepadamu supaya kamu jangan tawar hati melihat kesesakanku karena kesesakanku itu adalah kemuliaanmu. Demikianlah firman Tuhan, terpujilah Kristus Yesus. Haleluya, 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 haleluya. Disilakan duduk. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Kristus Yesus, di dalam hidup yang masih Tuhan anugerahkan bagi saudara dan saya, khususnya bagi kita yang beriman kepada Tuhan Yesus, ada tanggung jawab yang Dia percayakan kepada saudara dan saya. Dalam melaksanakan tanggung jawab yang Tuhan percayakan kepada saudara dan saya, tentu kita akan berjumpa dengan orang-orang di sekitar kita yang berbeda dengan kita. Dan perbedaan itu tampak bukan hanya melalui tindakan yang nyata diperlihatkan, tetapi juga melalui cara berpikir, bahkan bertutur kata, sehingga maksud dan tujuan yang dimiliki masing-masing orang pastinya tentu berbeda
sekalipun kita sama sebagai orang yang beriman kepada Tuhan Yesus. Namun yang tidak boleh dilupakan oleh orang yang beriman kepada Tuhan Yesus, yaitu saudara dan saya, adalah tugas, panggilan, dan pengutusan yang Dia percayakan di dalam hidup ini. Ketika kita berjumpa dengan orang-orang yang berbeda dengan kita, berbeda dalam cara berpikir, bertindak, bahkan bertutur kata, dan tidak menutup kemungkinan dari latar belakang budaya yang berbeda. Namun ketika kita sama di dalam Kristus Yesus, maka dalam menyelenggarakan tugas dan panggilan yang Dia percayakan bagi saudara dan saya, kita harus dapat bekerja sama, bukan mempersoalkan perbedaan yang ada di dalam kehidupan bersama selaku orang yang beriman kepadanya. Karena ketika kita dapat bekerja sama, sekalipun kita memiliki perbedaan, disitulah kita bisa saling melengkapi satu dengan yang lain. Dan dengan demikian, sebagai orang yang beriman kepada Tuhan Yesus, kita bisa sama-sama melaksanakan tugas panggilan dan pengutusan kita, di mana kita bisa saling melengkapi satu dengan yang lain. Melalui teks Alkitab yang kita baca, tokoh kita saat ini yaitu Rasul Paulus diperlihatkan kepada saudara dan saya sebagai orang yang telah menerima Kristus Yesus di dalam hidupnya sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ia pun dipanggil dan diutus oleh Tuhan untuk menyatakan misinya ke dalam dunia ini. Dan dalam teks diperlihatkan kepada saudara dan saya, Paulus berada di dalam penjara. Paulus dipenjarakan karena dia menjalankan tanggung jawabnya sebagai orang yang beriman kepada Yesus Kristus. Dan di dalam penjara inilah dia menuliskan surat kepada jemaat di Efesus. Dan dia menasihatkan jemaat di Efesus untuk bisa melaksanakan tugas panggilan dan pengutusan yang Tuhan percayakan dalam kehidupan mereka di sana. Untuk menceritakan tentang kasih dan cinta Kristus yang nyata dalam kehidupan di dunia ini, khususnya di dalam persekutuan mereka. Dan memang di dalam persekutuan mereka juga merasakan yang namanya ketidaksamaan, adanya perbedaan di dalam kehidupan satu dengan yang lain. Karena itu Paulus kembali mengingatkan mereka. Dan dalam teks diperlihatkan kepada saudara dan saya, Paulus dengan penuh kerendahan hati menyadarkan mereka bahwa sesungguhnya Paulus itu bukanlah orang yang hebat, bukanlah orang yang paling terbaik atau yang lainnya di antara orang-orang yang dipakai oleh Allah, tetapi dia adalah orang yang merasa diri paling hina. Tapi di dalam kehinaannya, di dalam keberadaan dirinya, dia tetap memiliki semangat untuk memberitakan tentang Kristus Yesus yang telah mengubah hidupnya. Nah, dari kisah ini kita kembali disadarkan sebagai orang yang beriman kepada Tuhan Yesus. Ketika Paulus dapat memiliki kerendahan hati dalam menjalankan tanggung jawabnya sebagai pengikut Kristus, sehingga dia dapat menerima perbedaan yang ada di dalam kehidupan orang-orang yang beriman kepada Tuhan Yesus, dan dia juga dapat menerima konsekuensi dari dirinya sebagai pengikut Kristus sehingga ia harus berada di dalam penjara. Dan inilah yang kembali menyadarkan saudara dan saya sebagai orang yang beriman kepada Tuhan Yesus bahwa dalam melaksanakan misi Kristus di dalam dunia ini kita akan diperhadapkan dengan banyak hal, dan tentunya membuat saudara dan saya bisa putus asa, membuat saudara dan saya merasa lelah, membuat saudara dan saya akhirnya meninggalkan Tuhan Yesus. Tetapi kita mau belajar dari Rasul Paulus dalam situasi yang begitu pelik, dia tidak berhenti untuk menceritakan tentang kasih dan penyertaan Tuhan di dalam kehidupannya. Karena itu mari saudaraku, ketika saat ini saudara dan saya merasakan
situasi yang tidak mengenakan, dalam keadaan yang tidak sejahtera, dalam keadaan yang tidak merasakan damai, bukan berarti kemudian saudara dan saya tidak bisa menjalankan misi Kristus di dalam dunia ini. Justru dalam situasi yang seperti saat ini, ketika kita bersaksi, ketika kita menceritakan tentang kebaikan Tuhan Yesus, disinilah tempatnya, disinilah saatnya orang benar-benar melihat bagaimana Kristus bekerja dalam kehidupan saudara dan saya. Dan kemudian kita bisa memperlihatkannya dalam tindakan konkret kita sehari-hari. Sebagaimana Rasul Paulus perlihatkan bahwa dia dapat menerima apapun yang terjadi dalam hidupnya, apapun keberadaan dari orang-orang di sekitarnya. Maka dengan demikian kita pun juga demikian. Kita harus bisa menerima keberadaan orang-orang di sekitar kita yang berbeda dengan kita. Karena memang kita dipanggil bukan untuk lingkungan kita saja, bukan untuk orang-orang yang seiman dengan kita saja gitu ya, atau orang-orang yang memiliki kesamaan dengan kita dalam cara berpikir dan bertindak, tetapi kita juga dipanggil dan diutus dalam kehidupan dunia yang beragam ini. Namun yang pasti ketika kita benar-benar bisa mengandalkan Tuhan di dalam hidup ini, maka Dia yang akan memampukan saudara dan saya untuk mengerjakan apa yang menjadi tanggung jawab yang Dia percayakan kepada saudara dan saya. Karena itu mari saudaraku, sebagai orang yang beriman kepada Tuhan Yesus, kita tidak hidup hanya untuk diri kita tidak hidup hanya untuk sesama kita yang sama dengan kita, tetapi kita hidup untuk Kristus, dan itu tampak dalam tugas panggilan dan pengutusan yang Tuhan percayakan dalam kehidupan saudara dan saya. Karena itu percayalah, dalam perbedaan yang terjadi, yang kita temukan di dalam hidup ini, ketika kita bisa melihatnya dengan cara berpikir yang positif, maka kita akan bisa menerima kehadiran orang-orang di sekitar kita yang berbeda dengan kita. Karena kita tahu kehadiran mereka akan melengkapi kita, kehadiran mereka akan menyempurnakan kita. Begitu juga sebaliknya, kehadiran kita dalam kehidupan mereka akan melengkapi keberadaan mereka dan menyempurnakan kehidupan mereka. Dan akhirnya dalam kehidupan bersama, Kristus Yesuslah yang ditinggikan dan diagungkan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga untuk refleksi di minggu ini. Mampukan kami untuk bisa menerima perbedaan yang ada dalam kehidupan bersama, agar akhirnya dalam kehidupan kami nama-Mu ditinggikan dan diagungkan. Hamba menyerahkan semua pergumulan beban hidup yang dialami oleh saudara-saudara seiman maupun yang berbeda keyakinan dengan kami, dengan penyakit, dengan pekerjaan, pendidikan, dan dalam segala hal yang terjadi dalam hidup mereka. Kiranya Tuhan mau tolong, kuatkan, dan melakukan yang terbaik kepada mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus, firman yang menjadi manusia, kami memohon. Amin.